Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu kembali. Di pembelajaran kita kali ini, kita sudah sampai pada menelaah unsur buku fiksi dan non-fiksi. Setelah sebelumnya kita sudah mempelajari tentang menggali informasi buku fiksi non-fiksi, kemudian dilanjutkan dengan membuat peta konsep buku fiksi non-fiksi, dan sekarang kita beralih ke menelaah unsur buku fiksi dan non-fiksi. Unsur religius yang berkaitan dengan pembelajaran kita masih dengan surat Al-Baqarah ayat 219, yang artinya bahwa sebenarnya Islam pun dalam hal kekreativitasan memberikan kelapangan pada umatnya untuk berkreasi dengan akal pikirannya dan dengan hati nuraninya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hidup di dalamnya. Baik, kita berdoa dulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik anak-anak, kita akan mempelajari kompetensi dasar untuk kali ini. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah menelaah unsur buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah selama dan setelah pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu untuk menelaah unsur buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Oke, kita masuk ke materi. Untuk yang pertama, kita akan membedakan unsur buku fiksi dan non-fiksi. Unsur buku non-fiksi yang pertama adalah tema, kedua alur, ketiga sudut pandang, yang keempat penokohan dan perwatakan, yang kelima amanat, dan yang terakhir adalah latar atau setting. Sedangkan untuk unsur buku non-fiksi, yang pertama adalah judul, yang kedua pengarang, yang ketiga penerbit, yang keempat tebal halaman, yang kelima isi, dan yang keenam adalah penutup. Jadi itu tadi perbedaan unsur buku fiksi dan non-fiksi. Nah, berikutnya kita akan membedakan unsur buku fiksi dan non-fiksi dilihat dari isinya. Untuk aspek yang pertama yang dibandingkan adalah dari sisi bentuknya, dari sisi bentuk teks. Kalau teks buku fiksi bentuknya adalah narasi. Untuk teks buku non-fiksi bentuknya adalah eksposisi, argumentasi, dan laporan atau mungkin yang lainnya. Aspek yang kedua adalah dari sisi pemerolehan data. Untuk teks fiksi, pemerolehan datanya bisa dari imajinasi atau hayalan kita. Sedangkan untuk teks buku non-fiksi, datanya diperoleh dari penelitian ilmiah. Untuk yang ketiga, kita lihat dari sisi sifatnya. Kalau teks buku fiksi sifatnya adalah tidak ilmiah. Sedangkan buku non-fiksi sifatnya adalah ilmiah. Dari aspek bahasa, teks buku fiksi tidak tunduk terhadap kaidah bahasa Indonesia. Jadi dia bisa menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baku. Mungkin bisa berupa bahasa-bahasa gaul atau dialek-dialek daerah. Sedangkan untuk teks buku non-fiksi, bahasanya adalah selalu tunduk terhadap kaidah bahasa Indonesia.
Artinya bahasanya bersifat baku atau resmi. Kemudian aspek yang dibandingkan adalah dari fungsi teks. Untuk buku fiksi, fungsinya adalah sebagai hiburan kepada pembaca. Sedangkan untuk buku non-fiksi, fungsinya adalah untuk menambah pengetahuan. Yang terakhir, aspek yang dibandingkan adalah dari sisi makna. Di dalam buku fiksi, maknanya kadang menggunakan makna konotatif dan gaya bahasa atau majas. Sedangkan di teks buku non-fiksi menggunakan kata denotatif atau makna sebenarnya, kata-kata yang bermakna sebenarnya. Itu perbedaannya anak-anak. Nah, sekarang berikutnya Budi akan tampilkan contoh dari telaah unsur buku fiksi. Jadi yang Budi contohkan adalah telaah unsur buku fiksi. Nah, di sini Budi tidak akan membacakan secara lengkap, tapi silahkan nanti kalian baca sendiri. Demikian juga nanti hasil telaahnya. Karena kalau Budi membacakan awal sampai akhir, nanti kalian tambah bosan dan tidak paham. Jadi silakan dipelajari sendiri, dibaca sendiri, kemudian nanti pelajari hasil telaahnya. Nah, sampai di slide ini anak-anak silakan belajar sendiri. Dan nanti selamat mencoba latihan-latihan soal yang Budi berikan untuk materi ini. Sekian anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.